Heeh. Nah, ingin berbagi paling sampai jam 9 lah paling lama, itu tentang, model verifikasi ya. Jadi, ketika nanti kamu sudah mensimulasi WRF, itu nah nanti harus dibandingkan itu WRF dengan kondisi nyata di lapangan. Nah, kondisi nyata di lapangan seringkali itu direpresentasikan lewat data observasi, ya, teman-teman BMKG itu yang punya tugas, yang punya tanggung jawab untuk mengkoordinasikan data iklim dan cuaca di seluruh Indonesia. Kenapa kata-kata yang digunakan mengkoordinasikan? Karena sebetulnya mereka juga menggunakan data-data yang lain gitu ya, apa maksudku kementerian lain juga mengumpulkan data-data seperti, hal tersebut. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana kita membandingkannya, nah saya mau berbagi nih sama teman-teman. Nah ini dia evaluasi dan simulasi model NARCAP ya di climate simulation untuk lake modified location. Nah, ini karena pertama kita itu kan perlu membangun skenario iklim di spesifik lokasi ya, ataupun kita perlu memvalidasi model kita itu yang potensial reuse regional climate model, WRF yang teman-teman simulasikan, itu kan ada luaran, tapi sekuat apa kita menggunakan luaran tersebut, kira-kira begitu. Apakah dia sesuai dengan observasi atau tidak. Nah, kita punya yang namanya NARCAP, ini waktu itu ya, ini sama kayak sekarang itu, Cordex ya, Cordex yang ada. Itu ensemble dari 6 model regional, 50 kilometer. Kita perlu mengevaluasi, simulasi harian dari lokasi, eee, ini saya ambil contoh di climate induced area. Jadi ketika kamu bicara misalnya wilayah air, nah itu kan menarik tuh, karena di wilayah air itu nggak sesederhana yang kita pikirkan. Karena adanya wilayah air, maka seringkali hasil model simulasi itu nggak sesuai, gitu. Itu yang kita ingin, lihat. Nah, bagaimana rataan maksimum dan minimum temperatur serta curah hujannya, kita membandingkan day to day comparison, itu yang di-running oleh ENCAP. ENCAP ini berarti, regional climate-nya di-running oleh data reanalisis ya, dari data reanalisis itu lebih ke observasi. Karena bisa juga kamu mensimulasi WRF nanti data, luaran untuk masukkan ke WRF-nya itu dari data, GCM. Nah, kalau GCM berarti model ke model. Nah, kalau dari SEP maka dari observasi masuk ke model. Ya, karena di SEP ini ada observasi, ada satelit, gabungnya di satu. Itu yang waktu saya hadir secara offline saya bilang kalau bisa BMKG punya data seperti ini, gitu, yang sifatnya dibangun dari data observasi. Nah, statistical properties-nya, properti statistiknya itu RCM driven by CM. Nah, observasi, site and observasi ada 3 stasiun iklim, ya ini contoh saya ada 3 stasiun iklim di wilayah Great Lake, itu saya melihat daily presipitasi dia 365 hari dari tahun 80 sampai tahun 2000, ini datanya cukup udah lama ya, 22 tahun yang lalu gitu ya. Nah, saya menggunakan neighboring station untuk missing data dan suhu maksimum dan minimum. Jadi ini contoh, kita nggak harus pakai data yang baru, karena sebenarnya kita mau lebih melihat bagaimana performa model kita. Jadi datanya baru atau lama kan nggak terlalu berdampak gitu, karena sama-sama kita mau mengevaluasi kemampuan model. Nah, simulasi NARCAP ini ya diekstraksi dari, data harian di nearest land grid point di climate station. Jadi saya ambil aja data, dari grid yang terdekat dengan stasiun saya. Jadi saya punya stasiun iklim di mana, nah terdekatnya tuh saya ambil kira-kira seperti itu, grid terdekatnya kemudian saya ekstrak data harian. Nah, data hariannya
Nah, itulah yang saya evaluasi. Ini sama nanti kalian, kalau kalian mau menggunakan data lead, itu sebaiknya divalidasi dulu dengan data yang berbasis stasiun, ya, karena kita jadi tahu data stasiun itu seperti apa. Nah, analisis itu kita lakukan untuk beberapa bagian. Pertama, kita lihat dulu siklus tahunannya seperti apa. Dia bisa menangkap nggak siklus tahunan. Ini saya plot daily value dari seluruh RCM. Jadi harian apa sih? Ya, poligon dengan teknik poligon itu nilai harian. Kalau kita plot aja dari seluruh RCM, itu polanya apakah bisa menangkap pola observasi. Tuh. Kemudian annual mean, rataan tahunan dan range-nya, ya, cakupan datanya, variasi itu masih di titik itu enggak? Karena kalau tidak bermasalah kita mensimulasi sesuatu yang jauh dari kenyataan. Kira poin. Dan model error saya pakai box plot. Jadi itu teknik yang saya gunakan. Ini yang saya maksud waktu saya kasih tugas teman-teman untuk membuat apa namanya desain riset sebagai tugas mingguan saya kasih ke kawan-kawan. Kemudian statistical distribution, bagaimana distribusi statistik dari data kita. Itu kita pakai plot. Ya, bagaimana apakah tail atau ekor itu dari data kita plot, nilai ekstrimnya bisa tertangkap atau tidak. Karena seringkali nilai ekstrimnya agak menyulitkan. Baru jumlah wet days, number of wet days. Jadi jumlah hari basah. Jumlah hari basahnya seperti apa? Bisa ditangkap juga atau tidak. Akurasi temporal akurasinya, keakuratan periodiknya, ya, bagaimana persen matching dari monthly wet days, karena pada saat hari hujan, itu di musim hujan, itu kan biasanya banyak sekali turun hujan. Kalau kita bandingkan misalnya dengan persen wet days dari suhu maksimum di atas 32 derajat Celcius. Nah, persentile seperti apa? Karena 32 derajat ini suhu cukup ekstrim, berdampak banyak terhadap perkebunan. Kemudian matching below freeze, ya, di hard freeze, ini karena wilayah saya saat itu memang wilayah. Kalian bisa aja pakai data yang baru, ya, yang kalian punya untuk melakukan. Nah, untuk melakukan akurasi temporal, itu yang saya bilang, kita pakai figuran factor IF sama threat score PS, ya, sama principal adjustment PA. Jadi kamu lihat, ya, bagaimana kita mengukurnya. Ini dibandingin teman-teman. Ini kalau dilihat ya model, kalau model itu di atas nilai threshold yang tadi kita gunakan, ya, atau model di bawah nilai threshold, bagaimana dengan observasi dia di atas nilai threshold juga di bawah nilai threshold. Nah, kalau dia di atas nilai threshold dua-duanya, observasi dan model, maka kita kasih simbol A. Berarti bagus ya, matching ya. Kalau di bawah simbol threshold yang model, sementara observasi di atas threshold, kita kasih B. Nah, A ditambah B, itu jumlahnya ke bawah. Nah, sekarang kalau model di atas threshold, sementara observasi di bawah threshold, berarti modelnya overestimasi begitu, maka kita kasih C. Maka dia ada A plus C. Jadi yang paling bagus itu A dan D. Kalau D, model di bawah threshold dan observasi juga di bawah threshold. Nah, T itu total seluruh A. Nah, evaluasi kriteria kamu itu pakai rumus di situ. Ya, figuran itu A dibagi A plus B. Sementara kalau post agreement itu A dibagi A plus C.
A dibagi A plus C modelnya cenderung akan overestimasi gitu. Nah, TS street score itu total A dibagi A plus B plus C A plus B plus C. D-nya nggak masuk ya, A, B, C. D-nya nggak ada. Nah, itu trade score. Nah, nilai TS, PF, dan PA itu harus 0 sampai 1 dengan nilai ke angka 1 itu menunjukkan model kamu verifikasi hasilnya bagus. Nah, PF lebih dari PA, prefigurance, kamu lihat A dibagi AB lebih besar daripada post agreement, A dibagi AC, maka lebih banyak day match, overestimate. Tadi yang saya bilang, ya, kalau PF itu lebih besar dari PA, maka potensinya dia overestimate. Karena kan modelnya lebih dari threshold ya, the length of occurrences. Karena A plus C itu akan lebih besar, ya modelnya lebih sering mengatakan nilainya lebih pada A. Nah, bagaimana itu kemudian kita terapkan ke data kita? Ini yang saya lihat. Nanti kamu praktikumnya sama Mas Agung, silakan lanjutkan aja ya. Simulasi WRF dan lain-lain. Tugas dari saya, nanti kalau sudah kamu berhasil simulasikan, maka cari data stasiun satu terdekat di wilayah kamu simulasi, kamu validasi dengan data stasiun. Hasilnya seperti apa? Kira-kira begitu. Nah, kalau kamu lakukan ini sekelas bersama, sebetulnya kalian bisa mulai nulis jurnal. Karena kan itu berarti kalian akan mengevaluasi apa namanya kapasitas model terhadap wilayah observasi. Nah, ini contoh yang saya lakukan. Yang tadi saya bilang annual cycle-nya seperti apa yang dari concept driven ya. Jadi boundary-nya itu pakai concept bukan pakai GCM. Jadi untuk mensimulasi WRF kamu tuh perlu boundary ya, perlu data masukan istilahnya. Nah, ini data masukannya dari concept. Ini kalau kamu perhatikan untuk suhu nggak ada masalah sama sekali. Ini bisa. Tapi untuk curah hujan itu kamu perhatikan yang warna merah itu adalah simulasi itu sementara data regional climate, sementara yang hitam itu observasi. Kamu lihat itu yang hitamnya naik malah yang merahnya turun gitu ya. Kecuali di tahun atau di sampai bulan Mei itu ya, lumayan bagus tuh. Tapi pas masuk ke belakang di 3 lokasi bermasalah. Maka dia punya masalah pada light precipitation, jadi summer precipitation. Jadi presipitasi di bulan Juni, Juli, Agustus ya itu lebih ke ekstrim, dia bisa nangkep ada cold and warm bias winter di musim dingin. Kira-kira seperti itu. Jadi penjelasannya harus penjelasan fisik ya, fisik dari iklim kita. Bukan cuma penjelasan statistik. Kalau penjelasan statistik kan kalian akan bilang ekstrim itu terjadi di hari keberapa, itu penjelasan statistik. Tapi ini penjelasan fisik gitu ya, klimatologi fisiknya. Jadi winter. Kenapa tuh? Kok ada bias untuk cold and warm dua-duanya itu di musim winter. Nah, mungkin simulasi modelnya kurang sanggup mensimulasikan precipitable water misalnya musim winter yang itu juga berdampak dalam memoderasi suhu udara. Nah, kalau kamu pakai GCM, lihat lebih parah hasilnya. Yang di paling atas presipitasi yang garis merah itu kan hampir sama terus kan. Hampir selalu seperti itu gitu ya, nggak berubah. Nah, sementara yang di bawah perhatiin itu suhu nggak ada masalah. Artinya apa? Kalau kamu drive WRF dengan data observasi bersumber NCEP, reanalisis gitu ya, itu hasilnya pasti lebih bagus dibandingkan model ke model kan yang semuanya full model ya, kurang baik. Nah, ketika pakai range, ya, bagaimana mix and range dari NCEP, pakai range, kita lihat, itu Euclid, Hart, sama Maple City. Ini HRM3, ya pas kita lihat per model,
itu si HRM3 di HRM3 ini yang paling bermasalah. Dia selalu suhunya pun paling panas ya. Di presipitasinya juga dia jadi cukup tinggi ya. Hampir sama dengan ECP2. Nah, ini artinya kita mengevaluasi hampir seluruh model regional saat saya melakukan evaluasi itu punya masalah dengan data dengan observasi kalau kita bandingkan dengan observasi. Artinya menggunakan drive dari observasi pun ini harus kita koreksi datanya. Kira-kira seperti itu. Atau kalau kamu tidak koreksi, kamu langsung gunakan, kamu paling tidak punya masukan begitu ya, bahwa oh data seperti apa yang saya hadapi sehingga ketika saya mau melakukannya untuk impact assessment, kamu analisis dampak, itu kamu tahu dampak dampak seperti apa yang harus kamu selesaikan. Bahwa apakah suhunya lebih dibanding observasi atau jumlah curah hujannya lebih banyak dibanding observasi, sehingga kamu jadi tidak salah dalam mengambil sebuah analisis. Misalnya ada yang mau analisis tentang banjir, ya, kemudian datanya pakai data luaran WRF atau regional climate yang lain, nah kamu udah lihat masalah di situ. Makanya secara umum isunya itu more model dependent, median dari SCP2, HRM, dan RCM3 itu lebih besar dari observed precipitasi. HRM3 itu cenderung memiliki bias, ya, warm bias. Mayoritas dari RCM itu underestimate the median of observed temperature. Masalah utamanya. Kalau kita perhatikan, ini kalau pakai GCM, kamu lihat di bawah, GCM-nya macam-macam itu. Itu kan ada yang CRCM dengan GCM-nya apa, di bawah ada. Itu lebih parah lagi kamu lihat. Range-nya jauh lebih. Larger range dibandingkan dengan step driven. Model biasnya juga sensitif terhadap kombinasinya. Jadi RCM, GCM itu sangat berdampak. Ini memang itu kenapa perkembangan model iklim semakin ditingkatkan dengan semakin kapasitas teknologi dan sains meningkat. Ada tendensi juga overestimate dari presipitasi dan underestimate dari temperatur. Jadi memang hampir seluruh model kalau digunakan untuk mensimulasi curah hujan itu cenderung punya masalah besar. Karena mereka lebih sering mengatakan curah hujannya tinggi, selalu terjadi hujan. Nah, itu yang jadi masalah. Bisa-bisa dari 365 hari itu 300 hari itu ada hujan terus. Itu yang jadi masalah kalau pakai model-model GCM gitu ya. Itulah kenapa penting sekali ya teman-teman di BMKG berpikir bagaimana kita bisa punya data reanalysis. Karena itu manfaatnya banyak banget. Nah, ini yang saya bilang pakai Polygon. Ketika saya mau lihat interannual variability, itu kan dari total jumlah di bawah itu kan jumlah berapa lama saya melakukan simulasi itu angkanya. Nah, kalau kamu perhatikan di interannual variability-nya ini, suhu sampai di curah hujan dari Euclid, Hart, sama Maple City, ini mensimulasi curah hujan saat ENSO, tahun ENSO, 93, 94, 95, 96, 98. Cold bias-nya suhu maksimum di Maple City. Ya, Maple City itu ada cold bias yang kita lihat di Maple, kamu lihat itu cenderung lebih banyak suhunya ke bawah, ya. Poligonnya artinya memang cenderung dia lebih tinggi. Nah, teknik belakang ini yang bagaimana kamu membuat poligon itu yang sebenarnya secara teknis perlu kamu pelajari. Ini saya bikinnya pakai R waktu itu. Jadi seluruh data saya plot aja, seperti ini. Nah, model error, nah ini harus diperhatiin juga. Kadang ada model error gitu ya. Ini hanya set driven aja. Kalau model error bedanya sama bias apa? Kalau bias itu kan lebih ke model.
Kalau error itu kamu bandingin dengan observasi, betul-betul dengan observasi. Nah, itu model errornya cenderung besar di sini di late spring to early fall. Jadi kamu harus perhatikan bagaimana saya menjelaskan errornya itu dengan, teknik di iklim gitu ya, bukan di harinya gitu. Tapi saya pakai early fall dengan lowest and highest monthly-nya itu untuk CRCM sama HRM3. Nah, kita cek itu CRCM sama HRM3 ada apa dia di early fall. Nah, kamu googling tuh early fall, HRM3, CRCM3, pasti ada banyak orang pernah riset lagi tentang itu, kamu baca apakah memang HRM ini cenderung pas saya lihat, HRM ini cenderung lebih panas ya. Jadi dia menghasilkan, apa ya, warming potensial lebih banyak, kira-kira begitu. Nah, tidak seperti curah hujan itu large error untuk suhu itu lebih, sering terjadi di winter dan spring ya. Large error untuk suhu itu di suhu kamu lihat itu maksimum sampai situ itu banyak terjadinya di winter dan spring. Jadi, ketika masuk musim dingin dan menuju musim semi. Jadi di awal-awal tahun. Kenapa tuh sering terjadi? Nah, ada unusual pattern itu saya dapetin di ECP2 di Maple City, itu yang pakai ECP, warnanya apa kamu lihat di situ. Nah, itu bisa jadi memang karena model error aja gitu. Jadi modelnya punya masalah di titik itu pas dia mensimulasi. Itu yang kamu harus perhatikan karena ketika kamu simulasi kan grupnya banyak banget kan. Kamu mungkin nggak tahu nih yang mana yang bermasalah. Nah, ini yang saya cek untuk Maple City kalau kamu perhatiin itu ya ECP 2 di grid pertama dengan ECP 2 di grid kedua kamu lihat tuh. Di tengah tahun di April sampai Juni itu di grid satunya tiba-tiba ada lonjakan suhu gitu ya. Tinggi banget perataan dan maksimum. Tapi kalau saya ambil di sebelahnya aja, itu langsung dia cenderung konstan ya suhunya, nggak terlalu jauh variasi. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ya, di sini observasi, kita lihat juga dengan menggunakan box plot, ya memang, ada masalah di situ. Kamu lihat tuh, di observasi kamu bandingin dengan ECP2 sama CRCM ya, itu observasinya lebih bagus dengan ECP2 di kedua kan. Nilai tengahnya hampir sama tuh, garis tengah kamu lihat. Sementara yang ECP1 dia terlalu ke bawah garis tengah. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kamu menggunakan model grid. Nah, ketika saya tarik spatial pattern dari one bias model grid itu, saya tarik tuh saya lihat, tuh lihat ada warna merah. Tiba-tiba semuanya biru ya, di tengah tuh kamu lihat ada biru, ada saya taruh stasiun saya yang segitiga warna hitam, itu tiba-tiba di biru kok langsung merah gitu, terus kuning. Nah, itu yang namanya, grid error, model gridnya error. Itu yang namanya post processing. Ya, kita harus merevisi atau membersihkan gitu ya kasarnya error-error dari nah itu namanya teknik post processing. Jadi ketika nanti BMKG misalnya ngembangin data reanalisis, itu setelah simulasi model harusnya ada post processing. Nah, setelah post processing baru data bisa digunakan oleh itulah kenapa di banyak negara maju data-data yang belum dilakukan post processing itu silahkan diakses oleh para akademisi. Dengan cara itu mereka membantu juga BMKG untuk melakukan post processing. Nah, kalau saya lihat di titik itu juga di model error di daily ya di hariannya, ternyata kamu perhatikan tuh ya, itu di yang tengah HRM3 di suhu maksimum semuanya di atas garis nol, ya kan. Kalau curah hujan udah lumayan bagus tuh, tapi suhunya lihat di atas garis nol. Artinya apa? Selalu, tinggi. Nah, mudah-mudahan kalian nanti saat praktikum, ketika membuat model verifikasi, paling enggak either pakai Excel atau R, ya saya berharapnya pakai R ya saat praktikum, kamu bisa nih membandingkan nanti luaran WRF, makanya kamu praktikum terus aja sama Mas Agung running WRF dulu, nanti luaran WRF-nya kamu bandingin dengan, data observasi kira-kira. Nah, ini isunya relative large error untuk presipitasi over growing season.
mayoritas RCM itu drier condition di Maret sampai November, lebih kering dia, jadi pas masuk musim panas sih jauh lebih kering, panas ya. Daily bias-nya untuk suhu itu bervariasi secara seasonal, ya HRM3 ya lagi-lagi ini sama kayak yang sebelumnya, dia cenderung lebih panas. Nah, ini bagian akhir yang menarik selalu buat saya ketika menangkap ekstrim. Ekstrim itu di ujung-ujung ya, di ekor, baik suhu udara, curah hujan gitu. Kalau kamu perhatikan untuk suhu udara masih oke, dia nangkep ekstrim walaupun cenderung biasnya itu kalau di wilayah suhu rendah itu dia tidak dia menangkap suhunya juga lebih rendah ya, di cold temperatur, sementara kalau di suhu tinggi itu masih lebih baik. Kalau curah hujan lebih ngaco kamu lihat tuh, di 3 lokasi itu dia hanya bisa sampai curah hujan di 50 milimeter. Di atas 50 milimeter langsung ngaco tuh kan. Nggak ada di garis satu-satu kan. Saya bikinnya juga pakai WRF. Jadi secara umum jika kamu perhatikan ada permasalahan nih terkait eh, pattern ya, distribusi sama pattern dari nilai ekstrim. Nah, tendensinya itu underestimate observed precipitation dan ketidakmampuan untuk mengcapture temperatur ekstrim, khususnya di cold temperature. Nah, isunya itu hampir sama dengan step driven SMS, itu juga sama. Jadi kalau pakai GCM lebih parah lagi kamu lihat. Ekstrimnya benar-benar nggak ketangkep. Itu kenapa sering saya sarankan kalau kalian nanti mau penelitian dengan menggunakan ekstrim analisis, ya harus agak hati-hati kalau menggunakan model berbasis grid sebagai dasar masukan data kamu. Karena model grid ini agak sulit ya mampu menangkap kondisi ekstrim. Nah, annual wet days, karena bagian berikutnya kita akan melihat dari temporal akurasinya. Ini jumlah hari hujan, itu kalau kamu perhatikan, yang RCM di running dengan Ensep lebih mendingan, itu observasinya ada di bawah ya, kamu lihat itu yang warna box plot kecil itu di angka antara 100 sampai 150. Nah, sementara yang lain model baik di running pakai GCM maupun Ensep, kalau kamu lihat itu selalu overestimate wet days, hari hujan. Jadi selalu di atas 100 atau di atas nilai rataan. Dengan nilai rataan dan jumlah wet days-nya selalu di atas observasi. Ya itu memang yang terjadi. Jadi itu kenapa kamu perlu nilai threshold cut off untuk mengatakan apakah itu hari hujan atau tidak. BMKG contohnya menggunakan 0,5 mm sebagai batasan hari hujan. Nah, mungkin di model-model ini kamu nggak bisa pakai 0,5. Kamu mungkin pakainya 1 mili atau 1,5 mili. Sehingga kalau kamu cut off itu apakah jumlah wet days-nya hampir sama dengan observasi. Nah, itu yang saya maksud setelah verifikasi kamu perbaiki. Nah, ini yang temporal akurasi yang tadi saya sampaikan, bagaimana kemampuan mengcapture-nya day by day. Kalau tadi kan pola statistik, kemudian besaran, magnitude. Nah, yang kalau ini kejadian day by day-nya. Jadi, apakah kalau kita bilang hari ini dia hujan, maka hari itu juga hujan. Nah, itu yang dibandingkan gitu ya. Nah, ini kalau kamu perhatikan itu lebih tinggi, higher, TS, PA, dan PF untuk winter sampai early spring. Nah, PF, prefigurance itu seringkali lebih besar daripada post agreement. Ini menunjukkan yang tadi, mengkonfirmasi yang hasil yang ini, wet days. Bahwa model memang mensimulasikan lebih banyak hari basah. Nah, kalau untuk suhu dengan contoh threshold di atas 32 derajat, itu bagaimana? Itu kamu lihat prefigurance sama post agreement, contoh di nuklir itu prefigurance-nya juga cenderung CRCM aja yang tinggi, di HRM ya tetap jauh lebih tinggi daripada post agreement. Nah, kalau PF lebih dari PA, maka dia juga mensimulasi lebih banyak suhu maksimum di atas 32 derajat Celcius. Jadi ekstrimnya ini curah hujannya, hari hujannya terlalu banyak,
suhu maksimumnya juga terlalu banyak. Nah, kalau untuk freeze sama hard freeze yang 0 derajat dan minus 0,2 derajat ternyata juga sama untuk contoh ini. Dia mensimulasikan lebih sedikit. Tadi ya, dia punya masalah dalam mensimulasikan suhu rendah. Jadi kesimpulan yang bisa kamu ambil, nah ini yang namanya kesimpulan setelah kamu simulasikan, bahwa kemampuan model regional atau model-model berbasis grid untuk mensimulasi ekstrim ini perlu kamu pertanyakan. Sehingga buat teman-teman yang nanti akan simulasi banjir, longsor, dan dampak itu lainnya yang mayoritas memerlukan mungkin nanti data-data satelit atau data dari apa namanya berbasis grid yang lain, harus kamu perhatikan betul apakah dia mampu menangkap, sehingga bisa kita simpulkan ya, secara umum ya, bias itu lebih ke model dependent ya, apakah di running oleh NCAP atau GCM. Jadi ini lebih ke model, nanti kamu belajar tentang uncertainty, ketidakpastian luaran model itu memang dipengaruhi oleh model itu sendiri. Karena walaupun persamaannya sama, waktu perkuliahan saya udah kasih lihat persamaannya gitu, tapi tetap aja ketika dia diimplementasikan ke dalam model masing-masing, dengan nama masing-masing, maka initial condition-nya bisa berbeda-beda. Nah, itu yang mengakibatkan initial condition model itu menjadi sumber permasalahan. Nah, simulasi RCM itu menangkap cukup bagus dari annual cycle sama interannual variability. Nah, mayoritas RCM itu underestimate heavy precipitation event. Jadi menangkap curah hujan itu punya masalah climate ya. Cordec juga masih sama tahu saya. Nah, hanya HRM3 yang menunjukkan positif bias dari temperatur. Nah, dampak dari lake, dari danau itu kurang mampu ditangkap oleh model-model ini ya. Jadi climate itu water zone itu belum sanggup. Memang selain climate induced water, wilayah pegunungan juga punya masalah model ini. Karena most RCM contain positive bias untuk maksimum temperatur dan mensimulasi cooler minimum temperatur di sekitar. Jadi ketika panas lebih panas, ketika dingin dia lebih dingin. Lebih banyak wet days juga sama suhu maksimum. Nah, bad grid values, nah ini penting nanti ketika kamu praktikum, kamu simulasi WRF, pastikan tidak ada values-nya yang memang ya jelek gitu, luarannya rusak. Jadi ya kayak tadi yang saya kasih lihat, kelilingnya biru, tiba-tiba dia merah, itu kan nggak masuk akal. Karena ada homogeneity kan tetap yang namanya di surface. Nah, daily bias ini kesimpulan akhir aja, itu performance-nya mengindikasikan post processing. Nah, ini sebenarnya post processing harus dilakukan sebelum kamu gunakan luaran model ini untuk climate change impact assessment. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan, karena ketika kamu melakukan menyusun tesis atau disertasi, ketika kamu mau publikasi, pertanyaan reviewer itu bagaimana data yang kamu gunakan dalam mensimulasikan data yang kamu akan pakai untuk penelitian kamu. Itu aja dari saya, panjang lebar kali tingginya menghasilkan volume. Nanti praktikumnya saya nggak ingin mengganggu, lanjutkan lagi. Kalian harus bisa mensimulasi WRF. Nanti luaran WRF-nya mau cuma 1 minggu atau 1 bulan. Cari data stasiun yang ada di wilayah simulasi kamu, itu tugasnya ya dari saya untuk hari ini. Kemudian kamu verifikasi seberapa parah error atau bias dari luaran model kamu. Kalau yang kamu lihat yang saya kerjakan tadi terlalu banyak, silakan aja dimodifikasi, tapi kalian bisa kerjasama sebetulnya, mana yang mau ukur temporal akurasi, mana yang mau magnitude gitu ya, mana yang ingin ke kejadian, itu silahkan. Tapi poin saya penting teman-teman paham, karena mayoritas kalian bekerja di bidang ini, bahwa tidak bisa
data luaran grid itu langsung kamu gunakan begitu saja. Karena kadang-kadang ini yang terjadi di masyarakat, kemudian akhirnya salah dalam mengambil kesimpulan. Mungkin itu dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk praktikum sama Mas Agung, silakan lanjut dulu ya. Saya nggak mau ganggu karena tadi ya, mungkin ada yang masih belum tidur lah. Saya kasih yang simple aja yang verifikasi. Silakan ada pertanyaan, kawan-kawan? Izin Pak, pertanyaan bodoh boleh? Boleh, silakan. Nggak ada pertanyaan bodoh, Mas. Silakan. Itu tadi kalau nggak salah ingat di berapa ya? Slide 9 sama 10 kan Bapak langsung jelasin bagaimana sih perbandingan rank model dari box plotnya aja ya Pak antara si Encap dan GCM. Itu kalau buat saya yang baru ngenalin dan baru ngeliatin ginian itu cara ngedapatin interpretasi seperti itu gimana ya caranya Pak? Oh, ya memang pertama interpretasinya secara statistik dulu ya. Kamu akan lihat nilai tengahnya, kan box plot itu kan ada whisker. Whisker itu yang di Ya. ujung-ujung, yang Hmm. di ujung atas sama ujung bawah itu sebenarnya whisker, whisker atau nilai tertinggi dari data yang kamu punya. Itu dulu. Kemudian garis tengah yang tebal itu nilai rataan. Kadang orang bilangnya nggak rataan, ada orang bilang median. Sebenarnya yang lebih benar memang median, bukan rataan. Cuman banyak orang menggabungkan karena untuk statistik yang distribusi normal, nilai rataan dan nilai median itu sama. Itu poinnya. Jadi jangan langsung bilang salah gitu, belum tentu. Kalau distribusinya normal, itu median dan rataan itu sama angkanya. Dia akan berbeda nilai median dan nilai rataan dari statistik apabila distribusinya tidak mengikuti distribusi normal. Misalnya Weibull atau gamma atau yang lain. Itu poinnya itu ya. Nah, kemudian kamu bandingkan aja nilai whisker yang di atas sama nilai tengah sama besar boxnya. Boxnya kan besarnya beda-beda tuh. Nah, boxnya itu kan menunjukkan mayoritas data berada di angka berapa sampai berapa. Range. Range data mayoritas itu ada di dalam boxnya. Nah, itu kamu bandingin dulu, Mas Yoga, secara statistik. Setelah itu baru kamu masukin klimatologi titiknya. Itu terjadinya perbedaan itu, kamu lihat di bawahnya. Itu seringkali di musim apa? Apakah itu di musim hujan, misalkan apa musim kemarau, atau di musim peralihan. Baru kamu perhatikan meteorological fisiknya. Apa yang terjadi biasanya di musim peralihan? Apa yang terjadi biasanya di musim apa namanya penghujan atau musim kemarau? Terkait misalnya precipitable water, begitu ya, gerakan angin, kemudian warming potensial dan lain sebagainya. Kamu googling aja ada banyak gitu yang ngejelasin pasti. Nah, itu yang kamu gunakan untuk menjelaskan bagaimana model-model ini itu punya masalah gitu di berbagai lokasi ketika kamu bandingkan dengan data stasiun. Jadi pertama secara statistik, kemudian klimatologi fisik, baru terakhir meteorologi dynamic kamu gunakan untuk menjelaskan itu. Sehingga saya bisa dapat tadi misalnya dia potensinya warm bias di winter. Itu kan udah kesimpulan akhir dari apa yang saya amati. Gitu Mas Yoga. Oke Pak, makasih Pak. Ya, Tapi eh, mohon izin kalau dari tahap awal gitu ya Pak ya, misal ngebandingin luaran box plotnya itu kita tidak menyamakan dulu di sini kalau nggak salah ingat tadi kan sepertinya tidak disamakan skalanya ya Pak ya, yang box plot. oh itu udah disamain semua. Oh, Itu kan saya pakai data yang terendah dan yang tertinggi dari seluruh data yang ada. Makanya mereka oh bisa enggak, di yang dalam yang satu itu Pak, box. yang iya kalau kalau dalam dalam misal sama-sama encep ataupun sama-sama GCM Driven itu sama skalanya. Tapi kalau kemudian nanti bagaimana sih kita ngebandingin ranknya encep Driven nama si GCM Driven kalau Ya, tidak disamain skalanya itu masalah nggak Pak?
Nggak harus selama kita biasanya kan kalau di publikasi juga di bawah ada keterangan note the scale is different for different model, nggak ada masalah. Oh, Itu gitu ya kan Pak ya. secara statistik kalau mau dilanjutkan bisa juga pakai uji kesamaan, uji perbedaan, bisa nggak ada masalah. Tapi kalau mau disamain skalanya biar kelihatan mana yang lebih kecil, mana yang lebih gede boleh juga. Tapi kan konteksnya ini saya tidak ingin membandingkan INSEP sama GCM. Kenapa enggak loh? Teorinya kan mengatakan pasti bagusan INSEP. Ngapain dibandingin lagi gitu? Kan bagaimana mungkin observasi kalah sama model simulasi? Kan itu aneh gitu. Ya kalau nggak mungkin secara teori ya jangan dibandingkan. Kalau orang bilang ya, tapi kan masih ada kemungkinan Pak. Ya berarti belajar teorinya nggak yakin tuh kan gitu. Sama aja kayak kita sama-sama harus bangun pagi dan pada saat pagi hari itu matahari terbit. Ya emang begitu kan, kan nggak usah. Tapi mungkin aja Pak pagi hari itu matahari terbenam kan, nggak mungkin gitu. Sama kayak tadi. Gitu. Itu kenapa saya tidak bandingkan dalam satu gambar antara ENCEP sama GCM. Tapi yang saya bandingkan semua simulasi ENCEP seperti apa, semua simulasi GCM seperti apa. Karena teorinya mengatakan seperti itu. Di GCM aja dia pakai harinya cuma 360, Mas Yoga. Karena dia model, gitu, hanya bisa 30 hari terus-menerus. Bulan Februari pun dia 30 hari kalau di Global Climate Model. Sementara kalau di Unsafe Driven karena dia gabungan observasi, dia ngikutin sampai 365 hari. Kecuali yang di tahun kabisat dia nggak bisa. Jadi saya selalu 365. Itu aja udah harus lebih bagus Unsafe Driven. Kalau udah tahu itu ngapain dibandingin Mas Yoga? Kan poinnya itu. Oke, Pak, makasih. Ya, jadi teorinya harus kuat dulu, strong, baru melakukan evaluasi dan analisis. Jangan berbasis data masukin ke software statistik, itu yang kita bahas, itu yang masalah sebenarnya. Di dunia kita, ilmu klimatologi, itu yang masalah. Sama kayak kalian belajar sama Mas Agung, running pakai regional climate model, tanpa paham WRF itu punya kelemahan apa aja gitu. Kemudian kita katakan WRF mensimulasi wilayah gunung itu akan ada hujan ekstrim di tanggal sekian tanpa tahu dia di gunung itu akurasinya berapa persen. Gitu ya kawan-kawan. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Izin Pak, Ya silakan. mungkin pertanyaannya mungkin nyambung dari Kak Ila tadi juga. Apakah benar menurut pengalaman Bapak kalau untuk memperkirakan hujan di musim kemarau itu dalam tanda kutip jauh lebih gampang daripada saat musim hujan? Terus kalau misalnya memang iya, alasannya kira-kira apa Pak? Sebenarnya simpel aja kalau itu. Teorinya kan mengatakan seluruh model grid akan mensimulasi wet days lebih banyak. Ya kan? Poinnya itu. Nah, pada saat masuk musim hujan, itu kan wet days memang akan lebih banyak. Sehingga overestimasinya akan luar biasa tuh sama si model grid. Dibandingkan di musim kemarau. Kan itu poinnya. Karena di musim kemarau kan precipitable water hasil lebih sedikit. Sehingga dengan nilai threshold value-nya akan lebih bagus. Cuman kalau kamu pakai teknik validasi verifikasi, pasti yang akan bermasalah di musim kemarau justru simulasi kejadian hujannya. Kenapa? Karena kan selalu di 2 jam ini keluar nih. Berarti dia bilang hujan, padahal kan nggak hujan. Sementara kalau di musim hujan, kan potensi terjadinya hujan jauh lebih tinggi. Kemudian yang kedua, pastikan juga kamu simulasinya apakah kamu dekat pegunungan atau bukan. Karena kemampuan model menangkap wilayah gunung juga masalah. Jadi physical climate-nya yang dilihat sama bagaimana itu berdampak. Kira-kira begitu. Baik, Ada terima lagi? kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin Pak, Yuk. ya tadi dijelaskan tentang setelah reanalisis itu perlu dilakukan post processing Pak. Mhm. Ada cleaning data dan seterusnya. Bagaimana sebenarnya mekanisme post processing itu? Apakah bisa dilakukan manual atau dengan model lagi Pak? Terima kasih Pak. Post processing ya. Post processing Pak. Suara saya kedengeran. Benar Pak. Ya, sebenarnya manual atau dengan model pertanyaannya kurang pas ya. Tapi itu bagus pertanyaan. Kenapa? Saya nggak paham
pertanyaan manual ini maksudnya apa gitu. Karena model sendiri itu kan sebenarnya persamaan matematika, ya kan? Misalnya kemarin yang persamaan continuity waktu di awal perkuliahan dengan saya itu model tuh. Jadi model tuh jangan kamu artikan WRF, kamu running. WRF itu model. Di dalam WRF itu banyak persamaan matematik yang diubah dalam algoritma komputer. Itu yang dimaksud model. Kalau WRF-nya itu tools, alat. Alat kamu untuk mensimulasi model-model matematika yang kamu gunakan. Kira-kira bisa ditangkap di situ ya. Jadi untuk melakukan post processing, ya kamu harus membangun, bisa sangat sederhana banget. Contoh, wet days bisa. Wet days itu kan apa namanya, hari hujannya kebanyakan tuh. Ya kamu cukup kasih angka aja kalau di atas 2 mm, maka dia baru hari hujan. Di bawah itu dia bukan hari hujan. Udah, itu udah post processing itu. Tadi kan wet days-nya kebanyakan tuh. Itu udah post processing. Tapi ada post processing yang mungkin membutuhkan kamu bikin algoritma komputer atau persamaan matematika. Karena dengan observasinya nggak cocok. Yang paling sederhana, kamu di sumbu Y itu observasi, di sumbu X itu luaran model. Kamu bikin aja regresinya. Ternyata pas diregresikan, kira-kira begitu, pas diregresikan, itu dapat persamaan regresi. Nah, itu juga post processing. Karena kamu masukin model, kamu kali persamaan regresi, kamu akan dapat observasi. Itu juga post processing untuk menyusun yang disusun dalam bentuk model regresi. Kira-kira gitu. Bisa dipahami? Pak, makasih Pak. Ada lagi? Izin Pak Ferdinand Silakan. tanya. Ya, ini Pak yang terkait dengan apa post processing tadi ya. Jadi kalau di kita kan kadang suka menggunakan data proyeksi iklim gitu ya. Jadi data proyeksi iklim kan ada data yang apa periode historis, ada yang periode periode yang proyeksinya gitu ya. Nah, itu Future. apakah untuk melakukan post processing artinya untuk melakukan koreksi bias itu untuk data historis mungkin bisa gitu Pak. Tapi untuk data proyeknya sendiri bagaimana Pak? Apakah juga dilakukan gitu kalau misalnya memang memungkinkan atau bagaimana untuk melakukan post Oke. processing untuk data proyeksi? Itu bisa 2 kali kamu, itu bisa 2 cara gitu. Karena di dalam model simulasi perubahan iklim itu dikenal ada historical, ya, historical climate, ada baseline climate. Baseline itu yang benar-benar luaran model seluruhnya gitu. Kalau historical climate itu yang sudah dikombinasi dengan observasi. Itu poinnya. Jadi perlu belajar di sini dulu. Nah, kalau kita udah yang historical, itu kamu lakukan post processing, udah bagus datanya, maka yang future itu bisa 2 cara kamu. Metode post processing yang kamu terapkan untuk historical, kamu asumsikan sama dengan model untuk future. Misalnya, yang tadi, kamu punya persamaan regresi. Bahwa observasi sama dengan alfa plus beta kali model. Nah, itu kan kamu dapetin waktu kamu mensimulasi yang historical. Nah, kamu apply juga, kamu lakukan juga sama persis untuk future. Jadi data future kamu masukin ke persamaan regresi kamu, maka kamu akan dapat data future terkoreksi. Itu boleh. Asumsinya apa? Masa depan itu punya kesalahan model yang sama dengan kondisi historis. Kalau cara kedua gimana Pak? Cara kedua begini. Kamu punya data baseline luaran WMF, kamu running. Kemudian kamu punya data future luaran WMF, kamu running. Dua-duanya luaran modelnya. Nggak ada. Bukan reanalisis. Jadi bukan historical. Nah itu kemudian kamu cari selisihnya. Deltanya. Kalau minus kurang minus kan nggak ada masalah. Ya kan? Min kali min aja jadi plus. Minus dikurang minus ya jadi nol juga. Jadi saling meniadakan begitu.
Nah, deltanya itu kamu tambahkan ke data model historical yang sudah kamu koreksi tadi dengan post processing. Jadi future-nya itu sudah terkoreksi gitu. Jadi misalnya historical kamu setelah kamu sebelum koreksi kamu dapat angka 4. Setelah kamu koreksi kamu dapat angka 3,5. Nah, future-nya itu disimulasi kamu dapat angka 5, baseline-nya angka 3. Maka 5 kurang 3 itu 2. Maka future adalah 2 ditambah 3,5, yaitu 5,5, bukan 5. Seperti hasil luaran model proyeksi apa adanya. Kira-kira begitu? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Ya, makasih, Pak. Ya. yuk. Itu di jurnal saya 2011 itu saya bahas detail itu yang tadi saya jelasin. Di googling aja Ferdinand Winkler 2011. Itu ada di Siap. jurnal 2011, Pak Geografi ya? Kompas. Ya, di jurnal Geografi Kompas itu saya jelaskan detail itu sama pembimbing saya untuk non climate scientist memang. Kita nulisnya untuk orang yang background iklimnya itu beragam. Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya, kalau udah nggak ada, silahkan teman-teman pelajari. Memang dunia pemodelan ya begitu, penuh banyak cerita, beda dengan quick count. Kalau quick count itu lebih ke teori sampling saja, gitu ya, dengan pakem yang tinggal masukin data dan lain sebagainya. Tidak mudah juga, tapi itu udah sering dipraktikkan. Di pemodelan mungkin kita harus lebih sering aja, jadi kita lebih terbiasa. Itu aja, lebih kurangnya saya mohon maaf. Silahkan dilanjutkan sama Mas Agung untuk praktikumnya. Tugas dari saya itu ya, keluaran model WRF kalau sudah, berapapun yang kamu dapat, mau cuma seminggu, mau sebulan, lakukan verifikasi dengan data observasi. Oke ya, pilih aja salah satu stasiun di mana, sehingga secara praktikal kamu udah belajar ngerunning WRF, mengekstrak data WRF di grid tertentu, melakukan evaluasi data per grid-nya, gitu. Sehingga kamu bisa lebih yakin dengan apa yang kamu hasilkan. Terima kasih banyak. Lebih kurangnya saya mohon pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Waalaikumsalam. 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 Oke, teman-teman. Ya, untuk praktikum nanti kita mulai jam 9.40 ya. Jadi teman-teman silakan istirahat dulu. Baik, terima kasih, Baik, Mas. baik. Terima kasih. Tinggal